Pertanyaan dari mana Tuhan berasal sering muncul ketika manusia mencoba memahami konsep ketuhanan. Kita hidup dalam ruang dan waktu, sehingga kita terbiasa melihat segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Namun, apakah Tuhan yang disebut sebagai pencipta segala sesuatu tunduk pada aturan yang sama dengan ciptaannya? Bagaimana pandangan para filsuf? Ilmu pengetahuan dan Alkitab menjelaskan akan hal ini. Mari kita bahas bersama. Dalam sejarah filsafat, para pemikir mencoba mencari jawaban tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan. Dua tokoh yang cukup berpengaruh adalah Aristoteles dan Thomas Aquinas. Mereka memberikan argumen logis tentang Tuhan sebagai penyebab awal dari segala sesuatu. Aristoteles percaya bahwa segala sesuatu yang bergerak di dunia ini pasti memiliki penyebab. Namun, menurutnya, tidak mungkin ada rantai sebab akibat yang tak berujung. Harus ada satu entitas yang menjadi awal dari semua gerakan dan yang tidak digerakkan oleh apapun. Inilah yang disebut Aristoteles sebagai the unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Bayangkan Anda melihat barisan domino yang panjang. Ketika domino pertama didorong, semua domino di belakangnya akan jatuh satu persatu. Tetapi pasti ada seseorang yang memulai dorongan pertama itu, bukan? Jika tidak ada yang mendorong domino pertama, maka seluruh barisan tidak akan bergerak. Menurut Aristoteles, Tuhan adalah seperti quote-unquote pendorong pertama yang memulai gerakan tanpa perlu digerakkan oleh siapapun. Sementara Thomas Aquinas dalam Summa Theologica-nya mengembangkan argumen kosmologis yang mirip dengan Aristoteles. Menurut Aquinas, segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki penyebab. Namun, jika kita terus mencari penyebab dari penyebab sebelumnya, kita akan sampai pada satu penyebab pertama atau istilah filsafatnya disebut causa prima yang tidak bergantung pada penyebab lain. Inilah yang ia sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda melihat lampu yang menyala di sebuah ruangan, pasti akan terhubung ke sumber listrik. Listrik itu mungkin berasal dari pembangkit listrik yang digerakkan oleh air, angin, atau energi. Tetapi jika kita terus bertanya, apa penyebab dari energi itu? Pada akhirnya kita akan sampai pada satu penyebab akhir yang tidak memiliki penyebab sebelumnya. Bukan hanya para filsuf, ilmu pengetahuan modern juga berusaha menjelaskan hal ini, terutama melalui teori Big Bang, dentuman besar yang menunjukkan bahwa alam semesta memiliki awal. Sebelum Big Bang, waktu, ruang, dan materi itu tidak ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa yang menyebabkan Big Bang dentuman besar itu terjadi? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa alam semesta bisa muncul dari quote-unquote kekosongan kuantum. Kuantum adalah istilah dalam fisika yang merujuk pada satuan terkecil dari energi, materi, atau partikel yang dapat diukur. Namun, gagasan ini masih diperdebatkan, karena kekosongan itu sendiri bukanlah keadaan yang mutlak. Ia memiliki energi dan hukum fisika. Pertanyaan tentang penyebab akhir tetap menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan. Fisikawan terkenal Stephen Hawking pernah berkata bahwa alam semesta tampaknya diciptakan dari kekosongan. Namun banyak ilmuwan setuju bahwa masih ada misteri besar terkait awal mula eksistensi. Sebagian ilmuwan dan filsuf lain menggunakan konsep fine tuning atau penyesuaian sempurna, mencari frekuensi yang pas alam semesta sebagai bukti adanya desain cerdas. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ini tampaknya diatur dengan presisi yang terlalu sempurna untuk bisa terjadi secara kebetulan. Para ilmuwan setuju ada yang mengatur dengan luar biasa, namun tidak berani menyebutkan siapa yang mengatur segala sesuatu itu dengan akurat, detail, dan sempurna. Setelah membahas pandangan filosofis dan ilmiah, mari kita kembali kepada Alkitab dan ajaran Kristen.
Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah kekal, tidak diciptakan dan berada di luar ruang dan waktu. Beberapa ayat Alkitab yang menegaskan kekekalan Tuhan antara lain. Mazmur 90 ayat 2 menyatakan, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan sebelum Engkau melahirkan bumi dan dunia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah." Wahyu 22 ayat 13, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang kemudian." Kejadian 1 ayat 1, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Penulis Kristen terkenal, C.S. Lewis, memberikan ilustrasi sederhana tentang bagaimana Tuhan melampaui waktu. Bayangkan bahwa waktu adalah sebuah garis lurus yang Anda gambar di atas kertas. Anda berada di titik garis lurus itu, melihat satu titik pada suatu waktu. Namun, Tuhan bukanlah bagian dari garis tersebut. Dia berdiri di luar garis dan melihat seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memiliki awal atau asal mula, karena Dia berada di luar dimensi waktu yang mengikat manusia. Salah satu kesalahpahaman umum adalah berpikir bahwa jika segala sesuatu memiliki penyebab, maka Tuhan juga pasti memiliki penyebab. Namun, argumen ini mengabaikan perbedaan antara sesuatu yang kontingent, yaitu bergantung pada sesuatu, dan sesuatu yang independen, tidak bergantung pada apapun. Kedua istilah ini biasa dipakai dalam dunia filsafat dan logika. Seorang filsuf Kristen yang bernama William Lane Craig menjelaskan dalam Reasonable Faith, jika ada sesuatu yang abadi dan independen atau niscaya, maka sesuatu itu tidak memerlukan pencipta, dan inilah yang disebut sebagai Tuhan. Tuhan adalah eksistensi yang niscaya, independen, yang tidak memiliki asal mula karena keberadaannya adalah bagian dari hakikatnya sendiri. Apa pentingnya pembahasan kita pada hari ini? Memahami bahwa Tuhan adalah kekal, memberikan pondasi yang kuat bagi iman Kristen. Jika Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki asal mula, maka Dia adalah pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Hal ini memberikan penghiburan bagi orang percaya bahwa hidup mereka ada di tangan Tuhan yang kekal, tidak berubah, dan penuh kasih. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan memahami bahwa Tuhan melampaui ruang dan waktu, kita dapat hidup dengan iman yang teguh. Percaya bahwa Tuhan yang kekal memegang kendali atas seluruh sejarah dan masa depan kita. Semoga pembahasan singkat ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan berkat buat kita semua. Bila ada yang ingin memberikan tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik di dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.